Hai, selamat pagi. Kembali lagi di channel ini. Channel yang berisi perjalanan harian, yang mungkin nanti menemui hal-hal baru, hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang unik dan hal apapun, dan mungkin juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini sekarang di hari Senin. Ini sudah mau mendekati, sudah melewati pertengahan bulan puasa kalau nggak salah ya. Ya, setidaknya menuju di penghujung bulan puasa. Nanti kita lihat ya volume lalu lintasnya apakah masih rame atau tidak. Nanti bisa kita cek bersama. Kalau kejadian yang sudah sih biasanya menjelang akhir bulan puasa itu sudah semakin menurun volume lalu lintasnya. Tapi nanti kita lihat kondisinya, realitanya seperti apa, nanti kita lihat. Ini kalau dari sini sih masih cukup ramai ya. Ini kendaraan-kendaraan yang kita lihat nih. Tapi ini kan bukan di jalan raya ya. Ini masih di jalan apa? Masih di jalan lokal nih. Nanti kita lihat di jalan rayanya nih. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik juga lah ya. Masih apa? Masih melakukan aktivitas harian karena memang belum ini ya, belum libur ya. Minggu ini tuh masih masuk. Kayaknya minggu depan ya sudah libur semua, termasuk anak sekolah kalau nggak salah. Anak sekolah sebagian ada yang mulai tanggal 13, tanggal 16. Itu sudah ada yang libur. Wow, di sini udah macet guys. Berarti hari Senin memang luar biasa crowded nih hari Senin nih. Berarti hari Senin kondisinya memang kalau di sini ya masih seperti biasa kali ya. Masih belum ada apa namanya? Masih macet. Kan bisa terlihat nih, di sini cukup banyak antriannya.
masih lewat Condet lah ya. Mungkin besok baru gua bisa lewat Kuningan. Wah, masih ramai guys, masih ramai volumenya. Ini lalu lintasnya cukup oh ya. Tadi ada yang ngingetin gue tas kebuka, lupa tadi nutup. Oke, sudah jalan, sudah hijau. Oke, kita gas lagi. Mudah-mudahan di sini nggak macet dan pekerjaannya galian sudah selesai. Jadi nggak ada nggak ada antrian atau kemacetan lagi di sini. Jadi kan lumayan bisa menghemat waktu perjalanan. Ini kalau pagi perjalanannya masih ini ya, ya nggak tahu ya. Yang biasa gua alami itu kurang dari 1 jam ya, 40 menit, 50 menit, yang pasti kurang dari 1 jam kalau kita perjalanan pagi. Nanti kita lihat nih berapa lama nih waktunya nih. Sekarang jam 7.24. Tadi kalau nggak salah gue berangkat jam 7.15 dari tempat asal. Nanti kita lihat nih sampai tujuan nih jam berapa, gue nggak tahu, kita lihat aja. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Oh, ini simpang, tapi pekerjaannya masih belum selesai guys. Pekerjaannya masih belum selesai, masih ada galian. Masih ada galian. Jadi harap seperti ini gantian ya bergeraknya nih. Karena pas di lokasi galiannya itu sempit jalannya, tidak bisa dilalui oleh 2 kendaraan, jadi harus 1 kendaraan, jadi gantian. Ini lokasinya kita masih di Jalan Raya Condet ya. Gua kira udah selesai, ternyata masih belum selesai juga. Ini juga di depan juga masih ada galian.
Aduh, lihat mana nih? Kiri apa kanan? Bingung kan? Nah, atas ini dulu guys. Karena sepertinya lumayan lama antrinya nih. Ya, biarpun ada galian tapi masih cukup santai lah perjalanan. Setidaknya tidak macet panjang banget seperti awal-awal dulu galian. Mungkin banyak orang yang nggak mau lewat sini kali ya, sudah lewat jalan lain. Jadinya di sini nggak begitu ramai, mungkin ya. Mungkin ada berapa persen orang tuh udah nggak mau lewat sini saat pagi hari karena mungkin sudah tahu, sudah mengalami macet dulu awal-awal baru pekerjaan. Ya lihat juga nih, sebenarnya kalau ini juga mungkin bisa cuman hanya satu kendaraan ya, tapi lihat volumenya memang lagi nggak begitu banyak di sini. Nanti kita lihat juga ini di Hamin berapa gitu kan, di tanggal 16, 17 kan masih masuk kerja ya. Walaupun kalau tidak salah itu ada penerapan FWA atau WFH. Itu nanti ada tanggal 16, 17. Nanti kita lihat ada beberapa ada beberapa sektor itu masih tetap kerja. Lihat pun ada pelaksanaan WFA, tapi ada beberapa sektor tuh masih ada yang kerja. Jadi kan kita lihat nanti volumenya. Ya mungkin ini video gue pasti kan juga mungkin hampir sama lah di daerah lain ya. Di daerah lain gue yakin juga sama lah tingkat kepadatannya. Walaupun ada beberapa lokasi itu memang beda karakteristik ya. Di sana mungkin ada truk dan segala macam. Ya, tapi setidaknya volume lalu lintas itu mungkin hampir sama ya. Hampir samanya maksud gue itu datanya itu, pergerakannya itu, perubahannya itu, grafiknya itu mungkin sama kalau kita masih tinggal di Jakarta. Penurunan volumenya, terus peningkatan volumenya, ya pasti kurang lebih mirip-mirip lah. Ini kalau di Condet ini sering ada kegiatan-kegiatan masyarakat ya, di tengah-tengah jalan. Ini sebenarnya jalan belok kanan juga bisa sih, tapi di depan nggak begitu macet sih. Biasanya, ini motor Gojek nanggung banget nih, nyalip enggak.
Itu yang kayak gitu agak bahaya tuh. Entah dia apa, gue nggak ngerti pemikirannya. Jadi seperti kalau kita lihat tuh dari belakang tuh seperti ragu-ragu mau nyalip enggak, nyalip enggak. Itu yang agak bahaya tuh buat di belakangnya. Ternyata ngecet. Coba kita kiri dulu deh. Mungkin kiri sini masih bisa ngegas dikit-dikit pelan-pelan. Tapi ini memang harus hati-hati. Ini pinggir banget di jalannya nih. Sini aja lah. Taruh ke pinggir jalannya. Kita bisa ngegas harusnya ya. Ini kita nunggu antrian dulu nih, nunggu buntutnya ini baru kita bisa ntar nyalip. Oke. Kita nyalip dulu nih sampai depan nih. Sebelah sini nih. Sudah itu. Wah, rame guys. Rame, masih rame nih. Ini mungkin kayak sebagian orang udah dapat THR ya. Tapi memang kita tetap lewat masih macet. Kukira di hari Senin ini kondisi lalu lintasnya udah menurun. Ternyata masih ramai juga.
Ya kalau bisa kita semacet apapun, apa ya, jangan tidak melewati apa, trotoar lah. Tetap aja kita sesuai dengan jalannya lah, fungsinya. Kan trotoar itu pejalan kaki. Oh, di sini ada galian juga. Kayaknya baru nih galiannya nih. Kita lewat jalan tengah dulu. Ini masih sama nih volumenya nih. Masih macetnya nih masih sama seperti hari sebelumnya. Ya, yang seperti kita agak tahu ya, hari Senin itu memang hari yang luar biasa lah. Macetnya itu. Gue kadang bingung nih kalau hari Senin ini macetnya nih. Nih, mohon info juga ya. Di tempat kalian apakah juga sama hari Senin ini emang kondisinya benar-benar luar biasa dibanding hari yang lain? Nanti tolong diinfo ya. Terus kolom komentar biar kita tahu daerah mana aja mungkin yang mengalami hal yang sama. Ini motor kayaknya ban depannya kempes ya. Tapi karena bannya besar jadi mungkin nggak kelihatan kali ya. Kalau berarti sih kempes itu.
Ini kita sudah melewati satu titik kemacetan. Dua, sorry. Tadi sama di PP. Pertama, macetnya tadi ada. Terus yang kedua tadi di Jalan Dewi Sartika di lampu merah menuju Kalibata. Itu memang yang sudah rutin-rutin macet ya. Memang sudah sehari-harinya macet. Apa ya? Ya ada momen event khusus ataupun tidak itu sama. Kalau di sini sih mungkin selagi motor ini sini juga beberapa kali macet karena yang mau ke arah Semanggi ini buntutnya tuh ngalangin jalan yang gue lewatin ini. Tuh lihat buntutnya udah sampai lampu merah. Buntut macetnya. Jadi ya karena sini sering jadi lama jalannya. Dapat hijaunya tuh sebentar. Karena sudah terhalang sama buntutnya macet ke arah Semanggi. Kalau di Jakarta ini fungsi-fungsi entah itu rambu, entah itu marka, kalau di Jakarta ini seperti belum berfungsi dengan maksimal karena memang kondisi lalu lintasnya tidak memaksa kendaraan itu memang agak sulit buat mematuhinya. Contohnya nanti depan ya. Ini depan ada marka ya, ada marka apa sih sebutannya ya? Nanti ada marka untuk mengarahkan kendaraan. Nih nanti depan lagi nih, mungkin nanti akan gue liatin. Nah ini depan nih. Ini kan marka ini kan tidak boleh dilindas ya. Cuma tapi ada momen tertentu ini nggak bisa. Harus ini ya pas lagi macet ya. Pas lagi macet tuh agak sulit. Dan juga mungkin ada beberapa kasus-kasus yang lain yang memang secara nanti di lapangannya itu masih belum bisa diterapkan. Itu depan juga sama. Kalau gue sih yakin maksud dan tujuannya sih pasti baik lah, bagus lah. Tapi realita di lapangannya itu, nah ini contoh kayak gini nih guys, nih kita lihat nih. Ini seharusnya kan tidak boleh ya, tidak boleh dilindas atau tidak boleh dilewati sama kendaraan terlihat. Tapi secara otomatis kendaraan ini pasti akan akan menginjak. Memang kondisinya tidak seperti yang sesuai dengan yang maksud dan tujuan dari pemasangan marka ini tuh lihat. Berbeda. Kita lewat sini ya.
Mungkin di tempat kalian juga ada ya, entah marka, entah rambu. Sepertinya jadi tidak berfungsi. Misalnya rambu larangan parkir contohnya. Padahal kan udah jelas ya dilarang parkir sepanjang jalan tersebut, tetapi tetap aja masih ada kendaraan-kendaraan yang parkir. Nah, jadi pertanyaannya itu akan sampai kapan? Kalau memang akan terus tidak ada apa ya, tidak ada penegasannya, tidak ada penegakannya ya. Ya mau gimana nih, motor mau kemana lagi motor? Bahaya banget itu. Ini ada orang nyebrang, hati-hati. Ini kalau ada Transjakarta ini kita nggak usah milih tengah ya. Udah pasti apa ya, lama. Dan juga kita tidak bisa menyalip. Pokoknya kita pilih, ini ada 3 lajur ya, 3 lajur dengan ada mediannya terpisah. Nah pilihnya yang sebelah kanan aja ya. Karena memang ini yang paling apa ya, yang paling lancar lah dibandingin yang lajur sebelah kiri dan tengah. Ini memang sini akan tersendat, cuma tersendatnya itu masih, kalau gue bilang mah masih ini lah ini. Tapi juga di sini juga buntut macetnya biasanya panjang ya. Tapi di sini buntutnya nggak sampai lampu merah, biasa lampu merah. Nah di sini udah pasti tersendat ya. Ini sudah inilah, sudah lazim lah. Ini kan ada beberapa kendaraan-kendaraan, mungkin di depannya ada yang parkir atau ya nggak tahu lah, yang pasti ada inilah, ada hambatan. Kita coba lewat kanan. Tuh lihat kan guys, di sini kalau di sini masih inilah, masih jalan. Tapi kalau di yang sebelah kiri kita dan tengah itu sama sekali nggak bergerak ya. Tapi kalau di depannya nggak ada Transjakarta aman, kendaraan masih bisa, nggak ada halangan. Sepertinya di depan ada nih masih, ini kan guys, lebih enak di jalan dari sisi kanan. Ini juga sama ya guys, ada beberapa jalan-jalan busway itu diperbolehkan, tuh polisi sudah mengatur, tapi kita nggak usah lewat Transjakarta karena ada bus Transjakartanya. Jadi agak lama. Kita lewat sini aja.
Wow, sini macet guys, salah gua. Ada sini stuck sini. Macet apaan ya? Sampai separah ini macetnya. Ya, kita kena lampu merah lagi. Salah. Kita surti hijaunya udah nggak dapet kan. Ini sekarang jam 7.53. Kita perjalanan sudah apa ya, kurang dari 15 menit. 15 menit ya? Enggak lah. Udah 40-an menit lah kita perjalanan. Kita sudah melewati titik macet. Kita tinggal di Salemba nih. Titik macet selanjutnya Salemba. Nah, di sini enak nih, santai nih, nggak macet panjang. Biasa-biasanya mas ini cukup panjang macetnya nih. Di sini macetnya udah buntut sih udah masih dekat lampu merah ya. Biasanya kalau panjang ini kita bisa kena 3 kali atau 4 kali lampu merah kalau lewat sini. Buat kanan jalan nih. Oke, kita jalan. Kita lewat kiri aja, lancar banget kiri. Soalnya kalau kiri macet, baru kita kanan. Ini kayak kan rumah sakitnya depan nih. Dia mau belok nih.
Wih, di sini kok gue beda yang ngeliatnya di sini ya. Saya nggak tahu ya, lampu merah macet kali ya. Oh ya macet nih, gue kira di depannya agak lumayan lancar ya. Seperti biasa, ini macet selanjutnya guys. Ini di depan. Gue kira kok perasaan gue beda banget, sepi banget. Biasanya macetnya lumayan juga. Ya. Tapi ternyata di depan masih macet guys. Jadinya ya masih seperti hari biasa. Di sini memang nggak bisa terelakkan lagi sini macetnya. Oh ya guys, cuaca di tempat kalian gimana? Kalau gue lihat sih di sini awannya masih oke sih, nggak cerah sini. Info ya guys, lokasi kalian tuh cuacanya apakah sama kayak gue cerah? Matahari di sini masih ada, maksudnya apa ya? Nggak mendung, cerah. Jadinya tuh kita masih kena sinar matahari. Hati-hati, bawa bayi. Nih kita ngambil kanan ya, karena banyak kendaraan mau belok kiri. Jadinya kita ambil kanan. Oke, kita gas lagi. Ini agak lumayan santai ya, kalau gue lihat ya. Agak lumayan santai lah sini. Jarak antar kendaraannya itu masih ada gapnya. Nah, kalau depan ini memang apa ya, putaran ya, putaran memang di sini memang lumayan ya. Guys, ini JPO. Sekarang JPO yang ada di Jakarta, mungkin di Jabodetabek kali ya. Sudah keren guys, sudah banyak ornamen-ornamennya. Jadinya tuh dilihatnya itu tidak membosankan. Sudah menarik lah ya, mungkin mudah-mudahan juga pejalan kaki juga seneng lewatnya. Karena di sini di Jalan Salemba Kramat ini banyak yang pejalan kaki itu masih lewat di bawah. Padahal kan jalan ini, sepanjang jalan ini bukan tidak ada disediakan untuk pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu harus lewat JPO. Tapi banyak loh guys yang masih lewat bawah sini nyebrang. Katanya kan dari desain jalannya ini kan udah jelas nih, untuk pejalan kaki memang harus melalui JPO. Tapi kalau kalian perhatikan nanti deh, sekarang mungkin belum ada ya. Nanti lah mudah-mudahan gue dapet rekamannya besok-besok, jadi bisa kelihatan.
Nih di sini juga banyak nih guys kendaraan. Ini di lajur 2 ya atau 3 ya. Ini tiba-tiba nanti dia belok kiri. Ini juga banyak. Mungkin di video-video gue yang sebelumnya juga banyak lah kelihatan. Itu agak beresiko sih. Ini seperti biasa, gue depan belok kiri. Sorry ya guys, hari ini gue nggak banyak apa ya, nggak banyak cerita. Mungkin nanti ya, setelah mungkin di sore ya. Karena gue sebenarnya ngantuk banget. Jadi agak ngeblank mau cerita apa. Karena kemarin kegiatan gua sama keluarga, aduh cukup banyak. Jadi ngantuk posisi gue sekarang. Wah, di sini sudah mulai ada pekerjaan nih guys. Sebelumnya kemarin di ujung aja nih. Oh, tapi nggak macet. Biasanya macet sini guys. Oh, udah dibuka. Kemarin itu di hari Jumat dan hari-hari sebelumnya di sini ada galian. Nih di sebelah ini nih, sebelah kanan nih. Pas belokan nih ada galian. Tapi memang sudah diselesaikan kali cepat karena lumayan macet situ. Sebenarnya banyak yang gue mau omongin, tapi nantilah. Hari ini kayaknya mood gue lagi nggak baik-baik saja, jadi ya sorry ya guys. Oh, ini ada ini nih, mobil depan pengawalan nih. Biasanya kalau mobil pengawal ini kemungkinan menteri ini. Saya dari jenis kendaraannya Alphard. Ya mungkin lah ya, nggak tahu. Tapi kan kalau menteri itu biasanya platnya kan RI berapa gitu. Ini plat biasa. Atau mungkin dia pakai plat biasa biar bisa berbaur jika terjadi suatu hal, yang apa? Oh, di sini ini ya. Oh, jalannya rusak tuh jalannya guys. Parah itu jalannya. Nah ini guys ya, mau belok ke arah Monas kiri ini harus pasang lampu sen ya, jauh-jauh. Karena di sini 1, 2, 3, 4 lajur, tapi bisa jadi 5 lajur ya. Ini hati-hati ini. Crossing yang mau lurus mau belok ini hati-hati nih. Lebih baik kita infoin dari jauh-jauh. Nih kita baru sampai Monas.
masih oke lah ya, kayak perjalanan juga kurang dari 1 jam ya, biarpun tadi ada 3 titik macet, cuman macet juga masih masih apa ya, macet juga masih bisa, masih santai lah macetnya. Jadi masih bisa kita kejar waktunya kurang dari 1 jam. Wah merah guys, kita harus berhenti. Pokoknya kita ikutin aturan aja guys. Kan aturan ini kan dibuat juga memang buat keselamatan kita dan juga orang lain. Ya seharusnya orang berpikir seperti itu ya. Aturan-aturan yang dibuat ini khusus di jalan raya ya, seharusnya itu harus dipatuhin ya. Tidak boleh tidak, karena memang kondisinya harus. Kalau tidak, banyak yang tidak patuh ya, yang seperti sudah kita tahu ya guys, kecelakaan kemungkinan besar itu akan terjadi. Ya mungkin gue ngomong ini juga udah banyak yang paham lah, cuma tapi tetap gue ingatkan. Mungkin kan gue ngobrol atau gue ingatkan ini kan sesuai dengan ininya ya, kondisinya ya. Kondisinya kalau lagi berkendara, jadinya mungkin pas lah gue ngomong hal seperti itu. Dalam momen yang gue lakuin ini pas lah, biar kita lihat tuh di jalanan itu ya seperti ini. Kalau kita tidak patuh, terus konsekuensi adalah kita tidak patuh, konsekuensinya ada juga kita patuh, pasti ada konsekuensinya. Semua itu kan ada ya, hal baik, hal jelek pasti ada konsekuensinya lah. Wah di sini macet guys, biasa ini macetnya nih. Di sini macetnya apa namanya, yang pekerjaan itu guys, ini macetnya nih. Tapi lumayan juga macetnya udah panjang ya. Ya dari tadi motor kiri, pas gue belok kanan dia ikut kanan. Oke guys, mungkin video gua cukup sampai di sini dulu ya. Ini sini udah biasa macet lah, kita ikutin aja. Nanti tolong jangan lupa ya di subscribe, like, dan klik loncengnya. Dan kalau ada saran masukan mohon dimasukkan di kolom komentar ya guys, biar nanti gue coba akan ikutin saran dan masukan dari kalian. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Semoga kalian juga selamat sampai tujuan. Oke guys, gue nggak lupa ingatkan, salam selamat.